Saya telah bersekolah hampir sepanjang hidup saya, dan selain pernah mendapat tugas menjadi mekanik mobil sport di sekolah menengah, saya hanya pernah mengambil pekerjaan di musim panas. Saya belum pernah mengikuti wawancara kerja nyata sebelumnya. Alan mengatur saya bertemu dengan seorang direktur program untuk mendiskusikan posisi saya di akademi. Pada hari wawancara, saya tiba dengan pakaian biasa, jeans, kemeja denim, dan sandal. Kampus lama Santa Fe di pusat kota cukup liberal, tetapi saya tak tahu bagaimana kondisi di kampus baru dengan Alan sebagai rektornya. Direktur program memulai dengan bertanya apa yang ingin saya ajarkan. Saya seharusnya memberikan jawaban yang jujur. Saya menjawab bahwa saya ingin mengajarkan apa yang telah saya pelajari tentang suara di dalam kepala. Saya ingin para mahasiswa memahami bahwa mereka tak perlu mendengarkan obrolan yang tak pernah berhenti di kepala mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk memulai segalanya dari sebuah tempat yang lebih dalam di diri mereka. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa saya ingin mengajari para mahasiswa bahwa mereka sedang duduk di sebuah planet kecil yang berputar di ruang angkasa tanpa batas, dan mereka harus menikmati perjalanannya. Yang membuat saya takjub, dia menanggapi bahwa satu-satunya mata kuliah yang memungkinkan materi semacam itu bisa diajarkan adalah ilmu sosial tingkat dasar. Mata kuliah ini wajib diambil semua mahasiswa baru, dan seorang dosen masih dibutuhkan untuk mengajarkannya. Dia juga menjelaskan bahwa dosen yang mengajar mata kuliah itu hanya bekerja paruh waktu di akademi. Saya menerima posisi tersebut, dan dia menjadwalkan saya untuk mengajar kelas pertama saya pada bulan September ketika kampus baru resmi dibuka. Sungguh aliran peristiwa yang luar biasa. Pertama-tama kehidupan memberitahu saya untuk pergi ke California di musim panas. Sekarang ia memberitahu saya apa yang harus saya lakukan saat saya kembali. Semua terjadi dengan sendirinya. Saya hanya mengikuti aliran. Saya benar-benar tak tahu apa yang akan saya ajarkan di kelas itu September mendatang. Saya tak pernah mengajarkan apa yang telah saya pelajari kepada siapapun, apalagi kepada mahasiswa. Diri personal saya mulai merasa tidak aman dengan semua ini. Untuk mendisiplinkan diri saya yang ketakutan itu, saya menetapkan aturan dasar. Tak akan ada satupun pikiran tentang kelas atau apa yang akan diajarkan di dalamnya sampai tiba waktunya memasuki kelas. Saya bermaksud masuk ke kelas pertama dengan pikiran yang kosong sepenuhnya. Saya ingin ini menjadi seperti saat saya menulis makalah itu, yang sepenuhnya berdasarkan inspirasi. Saya hanya akan masuk kelas dan melihat inspirasi apa yang muncul. Dengan gangguan-gangguan dari dunia luar yang mulai mencuri sebagian kecil waktu saya semakin menghargai kesendirian di rumah. Namun demikian, orang-orang punya cara untuk menemukan saya, meskipun saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesendirian saya. Inilah yang terjadi dengan Sandy Boone, seorang perempuan yang gemar melakukan meditasi Buddhis dan menghabiskan waktu di alam terbuka. Saya tidak ingat dari mana asalnya. Tapi suatu hari dia muncul dan mulai berjalan-jalan di properti saya. Dia berhati-hati untuk menghormati privasi saya. Dia hanya ingin berada di alam terbuka dan bermeditasi. Itu semua tidak jadi masalah sampai dia bertanya apakah boleh mendirikan tendanya di ujung properti untuk bermeditasi. Saya tak ingin mengizinkannya. Tetapi siapakah saya yang bisa menghentikan seseorang untuk bermeditasi? Akhirnya dia cukup berani untuk bertanya apakah dia bisa bergabung dengan saya untuk bermeditasi pada Minggu pagi. Hanya selama 1 jam. Saya ingat dengan jelas mengabulkan permintaannya semata-mata karena suara di kepala saya sangat menentang permintaan itu. Belakangan, Sandy mulai mengajak beberapa temannya untuk meditasi Minggu pagi. Awalnya 3, lalu 6, lalu 10. Saya sama sekali tidak menyukainya. Tapi saya tak punya hak untuk menghentikannya. Saya sering hanya bermeditasi di lantai atas, sementara para tamu berada di lantai bawah. Disebabkan oleh itulah, kemudian ada program pelayanan Minggu pagi di rumah, yang dimulai pada musim semi tahun 1972. Sebuah tradisi yang terus berlanjut setiap minggu selama lebih dari 40 tahun. Sementara itu, musim panas mendekat, dan sudah waktunya untuk mulai mempersiapkan perjalanan ke California. Saya pikir saya akan tinggal di van saya ketika berada di komunitas spiritual itu selama 3 atau 4 minggu. Kemudian balik ke rumah tepat waktu untuk mengajar. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 10 hari karena saya melanjutkan semua sesi meditasi saya sepanjang perjalanan.
Ketika tiba, saya menemukan suasana yang sangat bernuansa pedesaan dengan hamparan tanah yang luas dan banyak pondok kecil dari kayu kasar. Orang-orangnya tampak bertipe back to earth dan saya merasa cocok. Sepanjang registrasi, saya melihat label nama khusus untuk para tamu yang ingin menjalankan praktik henning. Saya tidak berminat untuk bertemu orang-orang atau mencari teman-teman baru. Itu hanya akan menjadi distraksi bagi praktik batin saya. Sehingga, saya menggunakan perjalanan ini untuk meningkatkan praktik-praktik saya ke level yang lebih ketat. Saya akan tetap henning total selama kunjungan saya. Tidak ada area perkemahan yang tersedia di dekat kuil mereka, sehingga saya memarkir van saya di lahan parkir tanah terdekat. Di sanalah saya akan tinggal selama beberapa minggu. Setelah memperoleh posisi parkiran, saya mulai melakukan sesi yoga dan meditasi sore di kuil mereka. Meskipun saya terbiasa sendiri, saya segera menyadari bahwa saya akan baik-baik saja di sini. Orang-orang ini memahami apa yang saya lakukan dan akan membiarkan saya berlatih. Saya melanjutkan puasa 3 kali seminggu, dan ketika makan salad, saya selalu duduk sendirian. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka bersosialisasi, tapi saya menghadiri program meditasi dan bhajan, bernyanyi dengan mantra di kuil. Dalam faktanya, di sanalah saya pertama kali mengenal nyanyian spiritual dari timur. Karena saya berada dalam keheningan, saya tidak ikut bernyanyi. Tapi saya bisa merasakan energi yang meningkat di dalam ruangan. Saya akan terus seperti itu selama saya berada di sana, jika bukan karena mimpi yang saya alami. Saya jarang sekali bermimpi, dan ketika bermimpi, mimpi-mimpi itu tampaknya tidak mempunyai makna yang mendalam. Suatu malam, saya mengalami mimpi yang jernih dan fenomenal, yang memberikan pengaruh besar pada diri saya. Saya bermimpi sedang melakukan meditasi berjalan ala Zen dengan sangat fokus dan intens. Saya dengan sangat sadar menempatkan satu kaki di depan kaki lainnya saat menuju mulut sebuah gua. Saya memasuki gua itu, menuju kegelapan yang terbentang di depan. Ketika saya tak lagi mampu melihat apapun, saya mengambil sebuah obor kayu di dinding gua. Saya menyalakannya dan berlanjut seperti sebelumnya. Udara semakin tipis ketika saya semakin masuk ke dalam. Ada rasa akan tujuan yang sangat kuat dan menakutkan. Saya akan menjelajah jauh ke dalam gua tak dikenal ini sampai menemukan apa yang saya cari. Tidak ada yang sanggup menghentikan saya. Saya mulai melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Tidak ada satu pikiran pun yang terlintas di benak saya. Tapi secara intuitif, saya tahu kesanalah tujuan saya. Ketika mendekat, saya bisa melihat cahaya itu muncul dari atas dan menyinari gua. Semakin dekat saya ke sumber cahaya, semakin tipis udaranya. Saya hampir tak bisa bernapas, tapi saya terus berjalan. Pengalaman ini serupa dengan apa yang terjadi dalam praktik-praktik saya. Dalam meditasi-meditasi saya, semakin dalam saya melangkah, napas saya akan semakin melambat. Hingga pada akhirnya, napas saya secara natural akan berhenti mengalir. Entah berapa lama saya akan bertahan dalam kondisi tanpa napas ini, tetapi saya akan kembali dan menghirup udara. Pada titik tertentu, langkah saya memasuki gua ini terasa seperti tahapan meditasi. Saya hampir sampai. Saya bisa melihat berkas-berkas cahaya masuk ke lantai gua tepat di depan saya. Saya merasa seolah-olah akan pingsan karena kekurangan oksigen. Tapi saya berkehendak untuk mengambil langkah terakhir menuju cahaya. Dalam sekejap, saya bermandikan cahaya yang menyilaukan. Saya berbalik ke atas untuk memanjat ke dalam cahaya, tapi tangan saya membentur jeruji besi di atap gua. Tidak ada jalan keluar dari sini. Tidak ada satu pikiran pun yang melintas di benak saya. Tidak ada desahan yang keluar dari bibir saya. Dengan rasa akan tujuan yang sama yang telah membawa saya ke dalam gua ini, saya berbalik dan mulai berjalan keluar. Ada sebuah pemahaman yang saya dapatkan serta-merta. Aku harus menemukan jalan lain.